waktu-waktu tertentu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Dan diajak oleh orang-orang kafir dan munafik. Nah, Ana berharap, Ana nauzubillah, yani kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, antum Ana sudah sampai kepada tingkat iman, yani menyembah Allah di dalam salat dan di luar salat. Kalau orang menyembah Allah di luar salat, di kantor, dia nggak akan berani mencuri, sebab dia menyembah Allah dengan iman. Begitu juga orang yang menyembah Allah dengan iman, dia akan menutup aurat di masjid dan di luar masjid, di waktu salat dan di luar salat. Dia akan jujur di dalam salat dan di luar salat, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita hadirkan sebenarnya adalah iman. Menyembah Allah dimanapun dan kapanpun. Bukan sebatas rukun Islam. Bukan sebatas salat dengan ibadah kepada Allah di waktu salat saja. Zakat saja, puasa saja, tidak. Haji umrah saja, tidak. Haji, umrah, puasa lakukan dengan keimanan. Sembah dengan cara Allah mau. Puasa dengan cara Allah mau. Hadirkan iman. Kemudian selesai puasa, jangan seperti orang kesetanan. Salat maghrib, salat isya, tarawih. Selesai tarawih jangan seperti orang mabuk, langsung bebas, gadang mantap belajar. Tidak. Anda masih dalam proses ibadah kepada Allah yang baik. Tidur segera, jangan bergadang, besok bangun lagi. Itu kalau orang beribadah kepada Allah di setiap waktu dengan iman. Karena kalau ibadah hanya dengan fisik, waktunya terbatas. Salat saja. Hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, inilah disebut dengan Islam. Ya, ini kalau diceritakan lagi kisah di zaman sahabat tentang orang-orang yang Islam, mereka kelompok yang Islam dan belum iman, ini bisa makan waktu lagi. Bagaimana Nabi bersikap kepada mereka? Ini bisa makan waktu banyak, tapi di zaman Nabi pun ada tipikal-tipikal orang yang masih dalam kategori muslim, belum kategori mukmin. Nah, selanjutnya Nabi, yakni Jibril alaihissalam bertanya tentang ihsan. Mana ihsan? Apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah beribadah seolah-olah melihat. Jika Anda tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat Anda. Nah, ihsan ini adalah tingkat yang paling tinggi. Ihsan adalah penggabungan antara iman dan Islam. Iman tadi adalah urusan keyakinan. Islam adalah urusan penyembahan secara fisik, ibadah. Maka barang siapa yang sudah memiliki iman dulu. Ketika imannya sudah indah, bagus, kemudian datang waktu salat, maka disinilah dia akan salat kepada Allah dengan ihsan. Dia salat di rumah, tapi dia bisa khusyuk. Dia salat sendiri, tapi dia bisa khusyuk. Sebab dia merasa Allah melihatnya. Dia menghadirkan Allah yang disembah dalam hati. Kemudian dia juga merasa Allah sedang disembah, melihat. Nah, bagaimana bisa menghadirkan ihsan ini? Yaitu apabila imannya bagus tadi. Imannya bagus. Seseorang itu sholat qiyam. Ibu-ibu ya, bapak-bapak, sholat qiyamul lail. Malam sebelum subuh atau sebelum subuh lah yang paling enak kalau kita bangun segar sebelum subuh sholat. Ya, kalau di situ sholat dengan iman dan ihsan, maka di situ kita akan menikmati menyembah Allah dalam kesendirian, orang tidak melihat. Di situ kita sholat lama, di situ kita sujud lama, berdoa lama, hanya antara kita dengan Allah. Inilah ihsan. Tapi kalau tidak ihsan, kalau dia belum bisa menerapkan ihsan, dia hanya sholat khusyuk, bagus di depan manusia. Ada kamera, siap Pak, mau di center, sholat Pak, sholat. Jadi imam, Assalamualaikum, selesai Pak, baca zikir, center lagi, masuk media. Di rumah, dia tidak pernah sholat 5 waktu, tepat waktu. Hanya ketika di center dia tepat 5 waktu. Ketika di syuting, dia sholat dengan rapih lama.
ketika sendiri dia sholat berantakan. Qiyamul Lail, mabit, oke ada acara nasional taubat bersama. Dia sholat malam bersama dengan orang ramai. Ketika dalam kesendirian dia malas melaksanakannya. Ini Muslim orang begini, bukan ihsan. Dia sholat hanya untuk pandangan manusia. Dia belum sampai ke derajat ihsan. Kita ingin sampai ke derajat ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu sudah beribadah dengan iman. Dimanapun kita berada, kita akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita dalam kesendirian, bahkan orang yang ihsan ini, bahkan ketika dalam kesendirian, dia bisa lebih khusyuk dibanding keramaian. Dia lebih senang menyembah Allah dalam kesendirian. Salat sunnah, terutama malam. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu waqa'a wa aqwa muqim. Karena malam itu lebih kokoh, lebih doa lebih mustajab. Aqwa muqila, perkataan kita lebih jelas, mustajab insyaallah. Dan hati kita lebih kokoh. Nah, orang-orang yang punya sifat bukan sifat ihsan ya, yang sudah sampai derajat ihsan, derajat di mana dia menyembah Allah dengan keimanan, maka dia akan menyembah Allah dalam kesendirian, dia lebih suka dibanding dalam. Anda kira sampai di sini tiga tingkatan dalam agama Islam, semuanya masing-masing bisa menilai diri masing-masing. Tingkatan yang paling rendah adalah Muslim, Islam. Kelompok ini kelompok yang paling mudah tergoda dengan budaya-budaya kafir dan asing. Katanya ada Korea, artis Korea ke Indonesia, katanya nggak tahu dengar doang. Ini Muslim bisa kena pakai kerudung masuk artis Korea, beli tiket. Ini Muslim. Di atas Muslim ada mukmin. Mukmin sudah bisa membedakan mana yang perlu diikuti, mana yang mubadzir, mana yang bernilai ibadah, mana yang tidak. Mukmin sudah sampai derajat mukmin. Ketika orang sudah sampai mukmin, biasanya dia bisa sampai pada derajat ihsan. Maka dia ketika di luar salat dia nyembah Allah dengan hatinya, istighfar, jaga diri. Ketika di dalam salat dia hadirkan Allah, dia nyembah Allah dengan seutuhnya, dia khusyuk dalam menyembah Allah dengan ihsan sampai dia derajat ihsan, menyembah Allah dengan menghadirkan Allah, atau benar-benar dia merasa Allah Azza wa Jalla ada. Di sujud dia doa, di rukuk dia agungkan Allah. Itu semua derajat disebut dengan derajat ihsan. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke derajat ihsan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu waktu panjang. Kalau tadi latihan sholat 3 hari selesai, puasa cepat. Tapi kalau menuju iman dan ihsan, perjalanan panjang. Terus dipupuk keimanan sampai kita bisa hadir menyembah Allah dengan ihsan, dengan menghadirkan Allah Azza wa Jalla dalam hati kita dan merasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Demikian. Tafadhal jika ada yang ingin didiskusikan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk materi lanjutan malam ini. Sudah ada yang masuk di kolom pertanyaan. Saya bacakan terlebih dahulu. Pertama dari Bu Siti Sadia. Bismillah, Afwan Ustaz ingin bertanya, dalam fondasi agama ada 3 pilar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pertanyaannya, bagaimana pengembangan iman itu dalam 3 fondasi tersebut? Mohon penjelasan. Baik, tadi sudah Anda jelaskan. Kalau Islam, ibadah jasmani bisa dengan cepat. Kelas 6 SD sudah bisa mengamalkan itu semua dengan baik. Sholat, puasa, umroh bahkan dia bisa. Tapi kalau untuk iman itu proses perjalanan panjang. Berapa lama Al-Quran diturunkan? 23 tahun. Berapa lama para sahabat siap berjihad? Perlu berapa lama mereka dididik sehingga siap berjihad? Jihad itu adalah tingkat tinggi keimanan. Kalau orang sudah tingkat iman yang paling tinggi, jihad cita-citanya, bahkan mencari kematian dalam jihad. Ini anak cerita, kita belum tentu bisa amalkan, nggak tahu di mana juga. Kita nggak kelasnya lah. Tapi anak cerita begitulah. Begitulah kelas para sahabat, mereka sudah sampai titik menunggu jihad, ingin mati di jihad. Itu sudah sampai di sana. Kalau melihat dari sejarah para sahabat,
seperti Abu Umamah, kalau jihad minta kepada Nabi, tolong mati, doakan saya supaya mati syahid. Yani, udah tingkatnya udah bukan kelas-kelas tinggi. Kemudian seorang ibu mengirim anaknya kepada Nabi, ini anak saya. Berapa ya anaknya itu, anak lupa, 2 atau 3. Ini anak saya, suruh jihad. Ketika selesai perang, ibunya berharap anaknya meninggal di medan perang, syahid. Ini kan yani proses keimanan yang kokoh. Berapa tahun sih para sahabat itu bisa imannya seperti itu? Kalau muhajirin kelas di sisi IPD, orang paling hebat, mereka di Mekah itu kurang lebih 10 tahun proses pematangan iman. Tapi kalau Ansar itu cepat, paling 1-2 tahun mereka sudah matang imannya. Tapi mereka di bawah muhajirin. Jadi intinya, Bapak-Ibu sekalian, proses iman itu panjang. Mungkin kita bisa perlu 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin terus sampai wafat. Terus kita kembangkan. Nah, kalau mau ditanya, apa sih modul buat nambah iman? Modulnya Al-Quran, ya lagi. Modulnya tadabbur Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Coba tadabburin, masuk kelas itu bukan khatam. Kalau khatam tadarus Ramadan, khatam udah berkali-kali gitu. Coba baca dari Alif Lam Mim, seayat pahamin, masukin ke dalam hati dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Di situ baru akan terbentuk keimanan berkembang terus. Karena iman itu pupuknya, nggak ada yang lain. Hadis itu juga iya, tapi hadis itu penopang. Intinya Al-Quran. Itulah pupuknya. Jadi kalau mau memupuk iman, siram dengan Al-Quran. Bukan hanya dibaca. Maksud Anda siram dengan pemahaman ayat-ayat Quran satu persatu berurut. Baru bisa. Kadang kalau berurut, suka loncat-loncat. Berurut. Surat ini terus satu-satu. Itu sangat membantu untuk membuat keimanan kita berkembang. Wallahu. Baik, belum ada lagi Ustaz yang masuk. Mungkin kita buka tanya jawab langsung aja. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada 9.15 harus selesai. Jadi satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi yang mau bertanya langsung, silakan. Kami persilahkan. Lagi di pesantren itu. Masya Allah, Jonggol. Alhamdulillah sinyalnya aman ini. Iya, dijawab dulu. Ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Siap. Iya, jadi ini hadis mulia. Ini hadis mulia disebut dengan hadis Jibril. Besok, ini belum selesai kan? Besok kita akan belajar lagi. Bab 3 berarti. Ya, part ketiga kita akan bicarakan pertanyaan keempat tentang kiamat. Tadi kan baru pertanyaan iman, Islam, ihsan. Besok pertanyaan kiamat. Maka besok antum tanya, ini hadisnya namanya hadis apa? Belum mulai, namanya hadis Jibril. Hadis Jibril. Tuh, hadis Jibril. Ya, harus tahu semua ini hadis Jibril. Kalau ada ustaz ceramah hadis Jibril, inilah cerita yang tadi kita ceritakan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi, sebenarnya di dalam hadis yang lain, yang urutnya itu sebenarnya yang kuat Islam dulu, iman, baru Ihsan. ya itu urutnya. Cuma di hadis yang di kita ini urutnya apa dulu tadi? Iman ya, iman, Islam, ihsan. Kalau di yang lain itu Islam, iman, ihsan, baru kiamat. Gitu. Jadi ini disebut dengan hadis Jibril alaihi salam. Oke, kesimpulan dari hadis Jibril dan akan terus diulang-ulang oleh para ustaz yang belajar hadis Riyadhus Shalihin, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Al-Bukhari, Muslim. Itu pasti nanti ada pembahasan tentang hadis Jibril. Mobil khusus kita hadis yang sekarang lah, yang Al-Arba'in An-Nawawiyah ada, kemudian Riyadhus Shalihin. Namanya hadis Jibril. Jadi kalau berbicara hadis Jibril, di situ poinnya adalah membedakan Muslim dan mukmin, iman, Islam dan iman dan ihsan.
kita harus berpindah dari sekedar ibadah menyembah Allah dengan fisik di waktu tertentu, berpindah kepada ibadah menyembah Allah dengan hati di setiap waktu, termasuk waktu fisik, waktu sholat, dan di luar sholat. Kemudian kita naik lagi ke ihsan, ketika sholat dan puasa dan haji dan umrah, fokus khusyuk menyembah Allah. Ini yang paling tinggi. Betapa banyak orang yang umrah, cuman foto-foto, cuman telepon-teleponan, matanya kemana-mana, ngobrol nggak jelas. Nggak ngerti bagaimana dia menyembah Allah dalam tawaf, dalam cara ini. Itulah ihsan. Merasa menyembah Allah. Besok mau puasa. Puasa dengan iman. Bagaimana cara puasa dengan iman? Hadirkan Allah dalam waktu fajar sampai maghrib. Bukan hanya start, nggak boleh makan. Finish, boleh makan. Itu anak-anak namanya. Tapi dari mulai sahur sampai tarawih, itulah rentetan ibadah yang perlu dilakukan. Di antara sahur dan tarawih ada tengah, diisi dengan iman. Jaga mata, amalkan tilawah. Ini semua ada caranya. Itu dengan iman. Kalau sudah dengan iman menyembah Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dia akan cari ilmunya. Gimana sih menyembah Allah yang benar? Ya, jadi kita harus berpindah dari sekedar gerakan fisik menuju menyembah Allah dengan iman, sholat dengan iman, puasa dengan iman, haji umrah dengan iman. Mudah-mudahan jika begitu kita masuk derajat ihsan. Jika kita ibadah, kita hadirkan Allah, gak asal-asalan. Oh, masuk umrah, yang penting seru, fotonya bisa buat Instagram. Lah, Allah nggak gitu, apalagi yang haji. Haji, oh saya tahun ini haji foda. Dia nggak ngerti, haji itu ilmunya susah. Anak aja susah. Karena haji itu seumur hidup sekali 2 kali. Banyak yang lupa orang itu haji. Kecuali Nur Hedi tiap tahun haji. Dia ingat. Nah, kalau kita, amin. Nah, kalau kita, haji itu bukan gampang. Umrah juga bukan gampang. Itu ibadah yang perlu dipelajari. Ibadah yang paling sulit adalah haji. Sebab diamalkannya bukan tiap hari, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun, seumur hidup sekali. Jadi perlu ilmu. Nah, kalau orang beriman, beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan iman, masuk kepada ihsan, pasti dia mau tahu gimana sih cara menyembah Allah yang baik. Itulah target kita dari hadis Jibril ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. InsyaAllah Sabtu depan kita bicara tentang hari qiyamah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagian kedua malam ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Hidayat. InsyaAllah Sabtu akan datang sebelum memasuki bulan Ramadan ya. Tentunya kita bisa tuntaskan hadis yang panjang ini, yaitu hadis Jibril. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. InsyaAllah kita bertemu di Sabtu yang akan datang.